Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-9. The Gifted Graduation merupakan season kedua dari film yang berjudul The Gift. Film ini berasal dari Thailand yang menceritakan sekelompok siswa yang memiliki kekuatan. Jadi, buat kalian yang belum menonton film ini, aku sangat menyarankan untuk kalian nonton season pertamanya dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi, yang berjumlah 13 episode. Dan untuk season keduanya, film ini masih ongoing dan keluar satu episode per minggu. Season 1 dan season 2-nya, link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, anak-anak berbakat berkumpul di ruangan Bu Darin. Di sana, Pun berdebat dengan Wave. Karena Wave menanyakan ke Bu Darin kenapa rahasia program berbakat bisa bocor ke publik. Dan ia mencurigai kalau ini ulahnya Pak Picet dan Bu Darin. Pun yang pro dengan Bu Darin terus membela dan menentang tuduhan yang Wave katakan. Bu Darin mengatakan semua siswa berbakat harus bersiap dan sudah saatnya publik mengetahui kekuatan kalian. Ia juga tidak peduli bagaimana tanggapan publik mengenai siswa berbakat. Yang pastinya mereka harus bersiap dengan risiko yang ada. Lalu adegan diperlihatkan Pak Supot meminta Peng untuk menghentikan Pak Picet karena Pak Picet akan menggelar rapat konferensi pers untuk menguak rahasia kekuatan anak-anak berbakat ke publik. Namun sebelum itu, Peng diminta untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu dengan cara menyuruh seluruh siswa biasa menjadi uji cobanya. Di sana Peng diminta untuk fokus dan memerintah mereka semua tanpa menyentuh mereka sama sekali. Jelas, permintaan Pak Supot terasa berat buat Peng lakukan. Di sana hanya segelintir siswa yang dapat menerima perintah dari Peng. Alasannya karena Peng tidak fokus dan ia juga tidak tega melihat siswa biasa menjadi bahan uji coba untuk kekuatannya. Peng yang tak sanggup lalu pergi dari sana tanpa satu patah kata apapun. Kembali lagi ke sekolah, Bu Darin meminta Pun dan Claire untuk menunjukkan kekuatannya ke publik di saat sedang konferensi pers nanti. Yang tentu saja Claire menolak hal tersebut. Namun Pun dengan percaya diri ia akan menunjukkan kekuatannya. Bahkan ia akan memperlihatkan semua kekuatan anak-anak berbakat yang sudah ia tiru. Claire yang tak terima akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, saat dalam kamar, Peng menemui Wave. Peng meminta maaf kepadanya. Wave ternyata tidak benar-benar membenci Peng. Ia bahkan terlihat merindukannya di saat Peng sebelumnya sempat menghilang beberapa hari. Malamnya, Peng memanggil Om dan Mon. Di sana ia menceritakan tentang kebusukan Pak Picet selama ini kepada mereka dan meminta bantuan mereka untuk membantunya menghadapi Pak Picet. Namun, Mon tidak mau lagi membantunya. Begitu juga dengan Om yang terlihat langsung pergi meninggalkannya. Sebelum Om pergi, ia sempat mengatakan kalau ia tidak membencinya. Hanya saja ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan masalah. Dan tersisa hanyalah Wave yang saat ini masih mau membantu Peng. Terlihat di sini, Wave hanya buruk di sifat dan mulutnya saja, tetapi ia sebenarnya sangat baik di dalam hatinya. Singkatnya, Peng diminta untuk menghentikan konferensi pers dan diminta untuk mencuri virus NYX88 agar ia bisa mengancam Pak Picet supaya mau menghentikan konferensi pers itu. Hal itu dilakukan agar Pak Picet tidak mengekspos kekuatan mereka ke publik. Rencana itu juga dibantu oleh Time, Grace, Thread, dan Wave yang sudah standby di dalam gedung. Akhirnya mereka mulai melancarkan aksinya. Di sana, Wave berpura-pura izin ke toilet, yang dimana laptopnya sudah ia sembunyikan di tong sampah toilet. Dan terlihat Peng secara diam-diam mulai masuk ke dalam gedung. Singkat cerita,
Peng masuk ke aula konferensi pers itu dan terlihat layar proyektor telah diretas oleh Wave yang berada di dalam toilet. Peng mengatakan kepada Pak Picet kalau Pak Picet mengadakan konferensi pers ini selain ingin mengekspos kekuatan anak-anak berbakat ke publik, Pak Picet sebenarnya ingin berencana memberitahukan ke seluruh negeri tentang program berbakat supaya ia bisa merekrut siswa-siswa baru sebanyak-banyaknya untuk berkompetisi memasuki program berbakat. Dan pastinya siswa yang berlomba-lomba ingin memasuki program berbakat itu harus membayar mahal kepadanya. Peng yang tak ingin itu terjadi lalu mengancam akan menyebarkan kebusukan Pak Picet mengenai virus NYX88 ke publik. Lalu di saat petugas ingin menangkap Peng, Om dengan cepat menghadang petugas itu. Namun, Pun di sana langsung memegang pundak Om dengan mengkopi kekuatan Peng. Pun lalu memerintahkan Om untuk duduk kembali. Seketika Om langsung duduk. Peng lalu dibuat terkejut dengan Pun yang mengkopi kekuatannya. Namun Peng hanya diam saja dan pasrah saat ditangkap oleh petugas. Karena hal itu, Pun menjadi curiga tentang rencana yang akan Peng lakukan. Ternyata Peng hanya berpura-pura berdebat dengan mereka karena ingin mengulur waktu supaya Grace dan Ted memiliki kesempatan untuk mencuri virus NYX88. Dan keberadaan virus itu akhirnya ditemukan berkat kekuatan Time yang melacaknya dengan kekuatannya. Wave juga turut membantu dengan meretas sidik jari di pintu itu, yang pada akhirnya mereka berhasil mencuri virus NYX88. Dan Peng meminta Pak Picet apabila konferensi pers tidak dibatalkan, ia akan menyebarkan informasi virus itu ke publik. Ternyata rencana mereka juga dibantu oleh Shannon yang menjemput Grace dan Ted saat mereka sedang kabur dari kejaran petugas. Di dalam gedung, Peng dan Pun saling bertarung satu sama lain. Karena sebelumnya Peng telah menahan Pun agar Grace dan Ted bisa kabur dari sana. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain, yang pada akhirnya Peng berhasil mengalahkan Pun. Di sini ia tak mau menggunakan kekuatannya kepada Pun karena ia masih menganggap Pun adalah temannya. Apapun yang dilakukan Pun saat ini, Peng tetap menganggapnya sebagai teman. Pun lalu tersadar setelah mendengarkan perkataan Peng. Pun juga menyadari tindakan yang ia lakukan saat ini adalah salah. Lalu Pak Picet menelpon Peng dan mengatakan akan membatalkan konferensi pers yang akan ia selenggarakan. Karena ia juga takut apabila virus itu sampai tersebar ke publik. Di sana, Pun sebenarnya tidak menyukai tindakan Peng, tetapi ia tetap setuju apa yang akan dilakukan Peng karena ia tahu maksud dan tujuan Peng sebenarnya baik. Setelah itu, Pun juga meminta maaf atas tindakannya selama ini kepada Claire. Di luar aula, Om, si kembar, dan Mon telah menunggu Peng dan memberikan selamat atas misinya yang telah sukses. Sedikit banyaknya mereka juga secara diam-diam membantu menyukseskan rencana Peng. Dan di sini mereka semua telah kembali tersenyum dan mulai menerima keberadaan Peng lagi. Adegan berpindah yang dimana mereka berdua telah berhasil membawa virus NYX88 dan menemui Time yang telah menunggu mereka di sana. Tak lama kemudian, Bu Darin menelpon Ted dan mengatakan virus itu jangan sampai jatuh ke tangan Pak Supot dan Pak Pom. Saat sedang teleponan, Pak Pom tiba-tiba datang dan meminta virus itu. Ted yang masih kebingungan harus mempercayai siapa, lantas menanyakan ke Pak Pom tentang virus NYX88 itu nantinya mau Pak Pom apakan. Pak Pom mengatakan akan menyimpannya di suatu tempat yang aman. Ted yang meragukan Pak Pom lalu mengajaknya untuk bersama-sama menyimpan virus itu. Namun Pak Pom dengan cepat menghadang mereka. Pak Pom lalu tiba-tiba menjentikan jarinya dan menghapus ingatan mereka bertiga. Setelah itu ia langsung membawa virus itu. Yang tersisa hanyalah mereka bertiga yang terdiam dan dihapus ingatannya. Kembali lagi ke gedung sekolah. Di sana tiba-tiba Peng dan yang lainnya melihat Pak Supot sedang memulai konferensi pers.
Teman-temannya yang terkejut lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Peng, karena mereka telah menghentikan Pak Picet untuk konversi pers. Tetapi mengapa malahan Pak Supot yang melanjutkan konversi pers itu? Dengan raut wajah kekesalannya, Peng hanya bisa terdiam tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia juga tidak mengetahui apa yang Pak Supot lakukan sekarang. Dan film pun selesai. Di sini kita masih dibuat bingung tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah Pak Supot yang jahat, ataukah Pak Picet yang jahat, ataukah malah keduanya memang sama-sama jahat? Di sini posisi Peng telah terjebak di antara mereka, yang dimana Peng telah membantu Pak Supot, tetapi ia sebenarnya masih bingung dan tidak mengetahui rencana Pak Supot yang sebenarnya. Jadi buat kalian yang penasaran tentang episode selanjutnya, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini, karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.